Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pendukung keputusan dari mata kuliah kecerdasan buatan menggunakan metode TOPSIS. Jadi kepanjangan dari metode TOPSIS sendiri adalah Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Untuk penjelasan metode TOPSIS adalah metode yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Selanjutnya ada tahapan dalam menghitung metode TOPSIS. Yang pertama, kita membuat dulu matrik keputusan yang ternormalisasi. Kemudian langkah kedua, kita membuat matrik keputusan yang ternormalisasi dan terbobot. Langkah ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Langkah keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Kali ini saya akan menggunakan Excel untuk menghitung metode TOPSIS tersebut. Jadi studi kasus saya kali ini menggunakan varietas bibit padi, di mana kita nanti akan menentukan bibit padi mana yang paling baik atau paling unggul. Data 8 bibit padi ini saya peroleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2019. Selanjutnya, saya sudah menentukan 3 kriteria untuk memilih bibit padi yang terbaik, di mana C1 sebagai umur tanam dengan interval 1 sampai dengan 5 dengan bobot 30%. Yang kedua ada C2 sebagai kadar amilosa dengan interval 1 sampai dengan 5 dengan bobot 35%, dan yang terakhir ada C3 dengan potensi hasil ton per hektar dengan interval 1 sampai dengan 5 dengan bobot 35%. Oke, selanjutnya kita beralih ke tabel ranking. Jadi ranking ini tuh kecocokan dari setiap kriteria yang ada. Jadi isi dari C1, C2, dan C3 ini saya peroleh dari interval yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah kita membuat tabel matrik yang ternormalisasi, di mana rumus manualnya sendiri adalah Rij sama dengan Xij dikalikan jumlah komponen Xij pangkat 2, kemudian dipangkatkan minus setengah. Untuk rumus di Excelnya seperti ini ya. Bisa dilihat di function di sini. Jadi untuk menghitung melalui Excelnya adalah C15 ya dikalikan dengan C15 pangkat 2 dikalikan dengan C16 pangkat 2 ditambahkan C16 pangkat 2, kemudian ditambahkan C17 pangkat 2, dan seterusnya sampai dengan C22, kemudian dipangkatkan minus setengah. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat di C30. Untuk mendapatkan rumus yang sama, caranya cukup mudah. Kita cukup menggeser dari C1 ini menuju ke C2. Apabila sudah muncul simbol panah seperti yang ada di Excel seperti ini, kita tinggal tarik saja ke arah C2. Kemudian didapatkan hasil sekian. Oke, dengan rumus dan tatanan yang sama, namun pada kolom yang berbeda. Selanjutnya untuk mengisi C2 mulai dari C22 sampai dengan C28,
ya, C28. Kita tinggal tarik ke bawah saja seperti ini. Oke. Nah, kita sudah lihat ya, ini hasilnya dengan rumus yang berbeda-beda. Oke. Yang selanjutnya kita juga lakukan langkah yang sama terhadap C3. Tinggal kita tarik ke arah sini. Oke. Nah, namun di sini kan masih berada di itu ya, kolom D. Maka dari itu kita harus ganti dulu di kolom E. Oh, maaf. Oke. Kita ulangi lagi, kita tarik. Nah, oke. Kita edit dulu. Oke, kita pastikan dulu ya. Nah, oke, sudah. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Untuk yang selanjutnya, seperti langkah yang sebelumnya, kita tinggal tarik ke bawah saja. Oke, dapatkan hasil yang berbeda-beda. Langkah selanjutnya, kita harus menentukan matrik ternormalisasi terbobot. Nah, jadi matrik ternormalisasi terbobot ini didapatkan dari ini ya, rumus manualnya, dengan cara mengalihkan antara bobot dengan matrik R. Ya. Ini sudah saya hitung di bagian C1. Jadi yang kita kalikan adalah bobot ya, bobot dengan matrik yang ternormalisasi. Seperti contoh ya, C1 ini perkalian dari hasil C41 di mana bobotnya sendiri 30% dikalikan dengan C30. Maaf. Dikalikan dengan C30. Untuk hasil ke bawahnya kita tinggal tarik saja seperti langkah yang sebelumnya. Kemudian untuk mengisi C2, C3 yang terbobot, kita tarik dari C1 menuju ke C2 dan C3. Oke. Kita pastikan dulu apakah rumusnya sudah benar. Kita lihat. Oke. Nah, di sini kan masih itu ya. Harusnya kan menggunakan D41. Namun di sini masih C. Kita tinggal edit saja menjadi D. Kemudian kita enter. Nah, kita enter. Oke. Udah ya. Kemudian kita cek juga rumus yang selanjutnya. Nah, ini kan juga masih salah. Kita edit dulu, ganti menjadi E. E. Oke. Dan kita enter. Oke. Kemudian untuk mendapatkan hasil ke bawahnya kita tarik saja. Nah, kita cek satu persatu dulu. Oke. Ya. Oke, udah benar. Kemudian yang C3 sama, kita tarik juga ke bawah. Nah, sudah muncul semuanya, sudah terisi untuk tabel matrik yang ternormalisasi terbobot. Kemudian langkah selanjutnya
kita menentukan solusi ideal positif dengan solusi ideal negatif. Maaf, ini untuk gambarnya ada kesalahan, yang seharusnya NIS ini adalah negatif ideal solution, harusnya tambah lambangnya ini harusnya minus bukan plus ya. Jadi untuk penjelasan rumus manualnya ini adalah menggunakan maksimum nilai I VIJ maksud saya, dengan J elemen dari C untuk F1 plus, F2 plus, F3 plus, dan Fm seterusnya. Kemudian langkah yang sama dilakukan juga pada solusi ideal negatif atau negatif ideal solution. Oke, selanjutnya kita hitung di Excel-nya. Ini saya sudah beri contoh pada C1 untuk yang solusi ideal positifnya. Cara menghitungnya adalah menggunakan max. Pada fungsinya kita gunakan max, di mana data yang diisikan adalah dari matrik yang sudah terbobot, mulai dari C34 dibandingkan dengan sampai dengan C50. Jadi nanti akan diambil nilai maksimum, nilai yang paling besar dari sekian banyak C1 yang sudah terbobot ini. Kemudian kita enter. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mengisi C2 dan C3, kita tarik seperti langkah yang sebelumnya ke arah C2 dan C3. Nah, sudah didapatkan hasilnya. Untuk mengecek benar atau tidaknya, kita klik dulu, kita lihat, kita cek D43 sampai dengan D50. Oke, sudah benar. Oke, yang ini juga sudah benar. Selanjutnya menghitung yang solusi ideal negatif. Jadi rumus yang kita gunakan di fungsinya adalah min. Kalau yang tadi kita gunakan max, sekarang kita gunakan yang min. Sama, kita ambil dari C43 sampai dengan C50. Jadi untuk yang solusi ideal negatif ini kita ambil nilai terkecilnya. Kita enter, coba. Oke, sudah muncul. Untuk mengisi yang C2 dan C3, kita tarik saja ke arah C2, C3. Nah, sudah muncul hasilnya. Jadi ini solusi ideal positif dan ideal negatifnya sudah didapatkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan separation measure positif dan negatif. Jadi di sini rumus manualnya dilambangkan dengan D. Namun di sini pada proses Excel-nya saya notasikan sebagai S, ya. S plus dan S minus. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita menghitung di Excel-nya. Pertama kita kopikan dulu matrik yang sudah terbobot, kita copy. Oke, kita pastekan di sini. Nah, kalau sudah, kita hitung. Kita hitung di Excel dengan rumus kita ketik sama dengan di function, kemudian kita buka kurung 2 kali, masukkan C62 dikurangi dengan C56, kemudian dipangkatkan 2 ditambah dengan D62 dikurangi dengan D56, kemudian dipangkatkan 2 lagi
dan ditambah dengan E 62 dikurangi E 56 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan setengah 1/2. Oke. Dan kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan dolar untuk mengunci supaya hasilnya ketika kita tarik ke bawah itu tidak ada yang kosong ataupun tidak muncul. Oke, sudah kita tambahkan dolar, kita enter lagi, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul semua hasilnya. Kita cek satu persatu untuk rumusnya. Oke, sudah benar semuanya. Selanjutnya kita mencari separation measure negatif. Untuk mendapatkan rumus yang sama, ini kita tarik ke samping aja. Nah, seperti ini. Namun masih perlu diedit ya, karena ini yang digunakan masih nilai solusi ideal positif. Jadi kita ganti dengan nilai solusi ideal negatifnya. Kita ganti berarti menjadi C57. C57. Oke. Sekarang kita enter. Nah, sudah muncul hasilnya, kita tinggal tarik ke bawah aja. Kita tarik ke bawah. Oke, udah muncul. Nah, kita cek satu-satu lagi. Oke. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mencari nilai relatif closeness. Ya. Caranya itu dengan DI minus dibagi dengan DI minus ditambah DI plus. Jadi pertama ini kita kopikan dulu. Oke, kemudian kita paste di sini. Nah, oke. Sekarang rumusnya adalah kita tulis di function sama dengan DI minus dibagi DI minus ditambah dengan DI plus. Kita enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Jangan lupa kita tambah dolar. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses perankingan ya. Pertama kita copy ini dulu. Kita paste di sini. Nah, setelah kita paste, kita masukkan coding untuk proses perankingan. Jadi di function kita ketik sama dengan, kemudian rumusnya adalah kita menggunakan yang sudah ada di Excel ya, yaitu rank. Nah, ini. Kemudian kita masukkan RC yang pertama, yaitu pada C89. Kemudian kita masukkan
C89 sampai dengan C96. Kita tarik aja ke bawah. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Oke. Jangan lupa untuk menambahkan dolar. Oke, kita enter ya. Nah, udah muncul. Untuk ranking-ranking di beberapa alternatif ini, tinggal kita tarik aja ke bawah seperti proses-proses yang sebelumnya. Nah, namun di sini masih ada ranking yang double ya, dikarenakan memang hasilnya sama, datanya sama. Kita bisa atasi dengan rumus yang ada di Excel, yaitu dengan count if. Jadi kita ketik dulu di sini rank, kemudian kita masukkan seperti tadi ini ya, C89, kemudian kita masukkan lagi C89 sampai dengan C96. Oke. Kemudian kita tutup kurung. Setelah itu kita tambah dengan count if. Nih. Kemudian kita masukkan C89. Kemudian masukkan lagi C89. Oke. Kemudian kita minus 1. Bisa dilihat di sini rumusnya seperti ini ya. Kemudian kita coba enter. Maaf, kita harus masukin dolar dulu ya, jangan lupa. Kita masukin dolar dulu. Dolar, jangan lupa karena dolar itu penting. Oke, sudah, kita enter ya. Nah, kita coba tarik ke bawah dulu. Oke, jadi sudah tidak ada ranking yang double lagi. Jadi yang ini awalnya 6 menjadi ranking 7, kemudian ini yang awalnya 4 menjadi 5. Nah, seperti itu ya proses langkah-langkah menghitung metode TOPSIS, mulai dari penentuan studi kasusnya, kemudian kriterianya, nilai kecocokan, bobot, tabel D, alternatif kriterianya, sampai ke normalisasi, terbobot, kemudian ada positif ideal solution, ada negatif ideal solution, kemudian separation measure positif dan negatif, kemudian nilai dari RC-nya, kemudian proses perankingan. Dari hasil 8 data varietas bibit padi, jadi yang paling unggul itu ada di nomor 1 karena berada di paling atas ya, karena ranking 1. Jadi kesimpulannya bibit padi yang paling baik adalah pada data nomor 1 ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses penghitungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.